Shalom saudara-saudara sekalian, kembali lagi bersama saya Axel Joshua Matthew Kuwael dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Pada hari ini, tokoh yang akan kita bahas untuk menjadi bahan refleksi kita adalah Ezra, Imam Kepercayaan Raja. Kisah Ezra ini dapat kita baca dalam kitab Ezra dan Nehemia. Saudara sekalian, siapakah Ezra? Ezra merupakan satu dari begitu banyak orang Israel yang dibuang di Babel. Bukan hanya itu saja, ia hadir sebagai tokoh yang penting yang memimpin bangsa Israel setelah masa pembuangan. Dalam kitab Ezra 7 ayat 6b dikatakan bahwa ia adalah seorang imam yang begitu ahli dalam Taurat Tuhan. Karakternya sebagai pemimpin yang saleh dan kesetiaannya yang kokoh membuat ia percaya atau dipercayai oleh seorang raja untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan. Beginilah kisah Ezra. Pada saat itu, seorang raja bernama Arsasasta mengizinkan orang-orang Israel untuk pulang ke tanah mereka, yaitu Yerusalem. Maka muncul dua tokoh penting yang memimpin bangsa tersebut keluar dari tanah pembuangan. Salah satunya adalah Ezra yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin rombongan bangsa Israel kedua. Menjadi pertanyaan tentunya bagi kita semua, apakah tidak ada lagi orang yang terlihat atau lebih terhormat yang dapat diutus raja pada saat itu? Mengapa Ezra yang merupakan orang buangan terpilih untuk menjadi seorang pemimpin bangsa keluar dari tanah pembuangan? Jawabannya adalah, meski ia merupakan orang buangan di Babel, tetapi kehidupannya begitu berbeda. Perilaku, tindakan, karakter diri yang ditunjukkan oleh Ezra merupakan karakter seorang manusia yang begitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hal inilah yang membuat Raja Arsasasta memilih Ezra untuk memimpin bangsa Israel. Bukan hanya raja, tetapi Allah sendiri memerintahkan Ezra untuk memulihkan kerohanian dan moralitas bangsa Israel yang semakin lama mulai hancur, baik sebelum pembuangan maupun setelah masa pembuangan. Hal ini dapat kita lihat dalam Nehemia 8 ayat 1-8. Walaupun Ezra harus mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelayanannya, terutama menghadapi kemerosotan rohani dan moral akibat bangsa Israel yang melakukan pernikahan campuran sehingga menghasilkan perbuatan dosa, tetapi Ezra tetap bertekun untuk merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Di saat orang-orang buangan lainnya mungkin merenungi nasibnya atau mengasihani dirinya sendiri, tetapi Ezra bangkit sebagai pemimpin yang berusaha untuk menyebarkan dan mengajarkan Taurat Tuhan kepada mereka yang mulai salah arah. Tekadnya yang begitu kuat membuat ia mengalami keberhasilan dalam pelayanannya. Bagaimana bisa, saudara-saudara? Terdapat 3 poin penting yang saya dapati. Pertama, Ezra terus bersandar kepada Allah. Ia menyadari bahwa jika ingin menggugah orang banyak dengan Taurat Tuhan, maka ia terlebih dahulu harus tergugah dengan Tuhan. Hal ini membuat ia memperoleh kekuatan dalam mengerjakan pelayanannya karena Tuhan melindunginya. Dapat kita lihat dalam Ezra 7 ayat 6, 9, dan 28. Yang kedua, Ezra begitu mencintai firman Tuhan. Tekadnya terlihat dalam Ezra 7 ayat 10, membuat ia bukan hanya mempelajari firman Tuhan, tetapi menghidupi firman tersebut di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang terakhir, Ezra memiliki hati yang besar untuk melayani Tuhan. Terlihat tindakan dan perbuatannya dalam melayani dan mengajarkan para umat Tuhan yang mulai salah arah ini, dan juga terlihat dari kesiapannya untuk mendampingi bangsa Israel walau ada begitu banyak resiko yang harus ia tanggung. Melalui Ezra, kita belajar bahwa
Walau kita berasal dari sebuah kesederhanaan, tetapi kita bisa memberikan dampak yang begitu besar dari kesederhanaan tersebut. Seperti Ezra yang awalnya dipertanyakan karena menjadi kepercayaan Allah dan Raja Arsasasta, lalu sekarang menjadi seorang yang berhasil melakukan pelayanannya di tengah bangsa Israel, maka kita pun bisa seperti itu. Jika kita mau berkomitmen, mau bertekun, maka kita akan menjadi Ezra di masa kini yang mau melakukan Taurat Tuhan, firman Tuhan melalui perkataan, pelayanan, dan tindakan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah renungan kita pada hari ini dapat menuntun kita untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.